Oke guys, tadi kan kita udah bahas materi. Sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, soal residual properties tuh jarang banget keluar, tapi katanya di tahun kalian bakal keluar kan. Kita ambil contoh dari yang paling deket tahunnya itu di 2 tahun lalu. Nah, jadi residual tuh pernah keluar di 2223. Yang nomor 2-nya. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Jadi ada gas alam yang terdiri dari gas metana 90%, etana 10%, akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan amonia. Sebelum direaksikan di amonia converter, gas alam tersebut diumpankan ke primary reformer untuk diubah menjadi gas sintesis. Gas alam diambil dari terminal gas pada kondisi 3 bar 30 derajat Celcius, kemudian ditekan menggunakan kompresor sehingga tekanannya menjadi 10 bar 212 derajat Celcius. Jadi ada gas alam yang mengandung 90% metana dan juga 10%-nya etana. Nah, kalau misal soal residual kayak gini, kita kan nanti butuh yang CPDT gitu kan, kayak gini nih. Mana ya? Nah, kita butuh T2, T1 gini kan. Nah, kalau misal ada sensible, berarti kita perlu yang namanya fraksi. Di sini karena udah dalam bentuk persentase, jadi itu udah langsung fraksinya. Di sini aku misalin CH4 tuh A, C26 tuh B, berarti fraksi A itu 0,9, fraksi B itu 0,1. Terus dia itu dimasukin ke kompresor kan. T1-nya kan 30 derajat Celcius, berarti T1 sama dengan, jangan lupa diubah ke Kelvin. Tekanannya 3 bar. Terus temperatur 2-nya itu 212 derajat Celcius. Nah, berarti di sini kondisi 1. Ini kondisi 2. Nah, kalau misal ada sensibel, kita kan berarti perlu data yang ABCD itu kan. Berarti sekarang kita cari dulu datanya. Ini buat gini deh.
kita baca di appendix. Nah, kan kita udah nyalin data-datanya dari appendix Vanes. Terus buat mixture-nya teman-teman masih ingat kan? Mixture yang A mixture itu berarti fraksi metana dikali A-nya metana ditambah fraksi etana dikali sama A-nya etana. Jadi 0,9 dikali sama 1,702 ditambah 0,1 dikali sama 1,131. Hasilnya itu 1,6449. Terus di sini itu 10,0954 kali 10 pangkat min 3. Ini min 2,5037 kali 10 pangkat min 6, ini 0. Nah, kita udah dapat data-datanya. Sekarang kita bisa baca soalnya. Kita diminta, jika gas alam tersebut dapat dianggap sebagai gas ideal, berapakah delta H dan delta S pada proses kompresi tersebut. Jadi pertama tuh kita pasti nyari idealnya dulu. Kalau misal soal residual tuh pasti tetap nyari ideal dulu. Jadi di A kita nyari delta H dan delta S ideal. Nah, di sini aku nyontohnya pakai CPH ya, teman-teman. Jangan lupa R-nya tetap 8,314 Joule per mol Kelvin. Terus CPH per R-nya kan dijabarin jadi yang A plus B itu kan. A-nya itu 1,6449. T0-nya berarti yang ini ya. Yang 303 ini. Taunya aku tulis tahu aja di sini biar nggak kepanjangan. Ditambah sama Nah, buat konversi ke Kelvinnya kalian mau pakai 0,15 atau enggak tuh bebas ya. Itu preference saja. Nah, sini bisa dihitung di kalkulator. Jangan lupa taunya tuh apa? Taunya itu sama dengan 485,15 dibagi sama
303,15. Berarti delta H-nya itu dapat 7910,9352 Joule per mol. Satuannya Kelvin. Nah, kan Kelvinnya bakalan nyoret nanti. Jadi sisa Joule per mol doang. Kalau misal term yang ini itu nggak bersatuan. Jadi kita udah dapat delta H ideal gasnya tuh 7910,9352 Joule per mol. Ini benar-benar masih pakai materi yang dulu, yang chapter 4 itu. Nah, terus sekarang kita juga suruh nyari delta S idealnya. Nah, jadi yang term yang CP per R ini, kalau di delta S itu bisa dijabarin jadi kayak gini. Nah, sebenarnya nggak beda jauh kayak delta H, tapi ada tambahan len-lenan di sini. Jangan lupa diperhatiin kalau di yang entropi itu kurungnya juga lebih banyak, jadi jangan sampai besok di kalkulator sintaksnya salah. Ini tinggal dimasukin aja, berarti delta SIG sama dengan dikali sama 1,6449 ditambah P-nya tuh 10,0954 dikali T0-nya 303,15 Kelvin ditambah buka kurung lagi, C-nya tuh min 2,5037 dikali 10⁻⁶ dikali T0 kuadrat, D-nya kan 0 ya, berarti langsung ditutup aja. Terus tau plus 1 per 2 tutup kali lagi sama tau min 1 per len tau tutup. Nah, ini baru term yang ini nih, baru sampai sini nih, kita harus dikali lagi, dikali sama len T per T0 itu kan sama aja kayak len tau ya sebenarnya. Jadi ini len tau dikurangi R kali len P2 per P1. P2 nya kan 10 bar, P1 nya 3 bar, berarti 10 per 3 bar. Nah, udah ini dimasukin ke kalkulator aja. Dapatnya itu 10,2035 Joule per
mol Kelvin. Nah kalau teman-teman ngitung mungkin dapat hasilnya nggak exact sama kayak aku tuh nggak apa-apa, biasanya cuma beda di koma-koma aja kan, yang penting masih kayak range-nya tuh deket gitu loh, kayak masih 10 atau 11 atau 9 gitu masih oke. Yang penting nggak yang 20, kalau delta S nya 20 kan udah jauh banget, berarti itu kayak patut dicurigai hasil hitungannya. Tapi kalau misal cuma beda kayak aku namanya 9 kalau 10 gitu ya nggak apa-apa, masih oke lah, kayak human errornya masih oke. Nah jadi kita udah dapet jawaban yang A, akan cuma suruh nyari delta H sama delta S idealnya doang. Nah ini udah dapet nih, caranya masih kayak materi chapter 4 sama 5. Nah terus yang chapter 6 itu dimana? Baru di yang pertanyaan B tuh. Jika gas alam tersebut dianggap sebagai gas real dengan menggunakan residual properties dari tabel Lee-Kessler. Jadi di sini dimintanya pakai Lee-Kessler correlation, tentukan delta H dan delta S. Oke, sekarang kita ngitung delta H dan delta S-nya itu yang real. Kalau teman-teman ingat di rumus residual tadi yang pakai Lee-Kessler ya, yang ini kan baca tabel, yang aku kotakin baca tabel kan, tapi ada yang nggak baca tabel tuh, yang ini yang omega ini kita baca tabel tapi bukan di appendix D, kita baca di appendix B. Berarti kita sebelum baca tabel yang D, kita perlu dulu baca si omeganya ini. Selain omega, kita juga perlu lihat lagi nih, sekarang kita ke appendix D buat yang belum pernah ke appendix D, biar kita lihat bareng-bareng. Jadi kita mau nyari values of, nah ini ada H0, HR pangkat 0 per RTC kan. Di sini dia tuh dibaca ke kanan itu berdasarkan PR-nya, sedangkan ke bawah itu berdasarkan TR-nya. Berarti kita perlu data omega, PR, dan TR buat bisa ngerjain. Berarti sebelum itu kita perlu nyari omega, perlu mencari omega, PR, dan TR kan. Caranya gimana? Caranya itu kita baca tabel yang appendix B. Tapi sebelum itu kita lihat lagi, kalau gas alam kita tuh mixture loh, kita tuh campuran. Jadi ada gas metana, ada juga etana. Otomatis omega kita itu nanti mix. Berarti di sini omeganya mix. Mixnya kenapa? Omega CH4 dikali fraksi CH4 ditambah omega etana ditambah fraksinya etana. Nah, sekarang kita baca di tabel B. Nah, nih. Metana itu omeganya 0,012, etana tuh 0,1. Fraksinya kan 0,9 tadi ditambah sama 0,1 dikali sama fraksinya 0,1. Ini dihitung aja dapatnya 0,0208. Nah, yang mix apa aja? Yang mix tuh nggak cuma omega doang, tapi PR dan juga TR itu juga harus mix. Berarti di sini PR mix bentar. Nah, PR itu kan P per PC. Nah, TR itu kan T per TC. Nah, yang kita mix itu PC sama TC-nya. Karena kalau P kan nanti di kondisi 1 beda, kondisi 2 beda. Jadi, yang kita mix itu yang PC sama TC-nya. Jadi, di sini kita carinya PC mix. PC mix berarti kita cari PC etana. Sekarang kita baca yang ini nih. Berarti PC metana dikali sama fraksi metana ditambah PC etana ditambah fraksi etana.
Nah, buat yang TC juga caranya sama persis. Nah, sekarang kita nyari yang delta H-nya dulu. Buat nyari delta H real, kita kan perlu delta H ideal gas, ini udah dapat dari poin A. Terus perlu H1R dan perlu H2R kan. Sekarang kita cari si H1R sama H2R ini. H1R itu rumusnya kan tadi gini, H1R per RTC sama dengan HR pangkat 0 per RTC ditambah sama omega HR pangkat 1 per RTC. Nah, ini kita kan cuma mau cari H1R-nya kan. Berarti RTC-nya kita pindah ke sana. Jadinya RTC dikali sama Nah, buat nyari yang HR pangkat 0 sama HR pangkat 1, kita kan perlu PR dan juga TR. Sekarang kita hitung PR dan TR untuk kondisi 1. PR itu kan P per PC, P-nya tuh tadi 3 bar kan, berarti 3 bar dibagi sama PC-nya tuh PC mix yang udah kita hitung tadi tuh. 46,263 bar. Buat TR juga sama, T-nya berarti pakai T kondisi 1 tuh 303,15 Kelvin dibagi sama TC mix yang udah kita cari tadi 202,07 Kelvin, dapatnya itu 1,500. Nah, sekarang kita cari nih di tabel PR-nya segini, TR-nya segini. Kita cari yang HR0 dulu ya. Kita cek di appendix D. Nah, ini udah mulai HR0 nih. Ini belum. Nah, di D5 ini udah mulai HR0 kan. Kita pengen cari yang TR-nya itu 1,5, PR-nya 0,06. 0,06 kan jelas nggak ada di sini ya. Berarti nanti kita bakal interpolasi. Nah, kita pengen cari di 1,5. Ada nggak 1,5? Nah, ada nih. Ini 1,5. Jadi kita pengen nyari yang di sini nih. Kita pengen nyari di sini. Nilai di sininya tuh berapa? Berarti kita perlu interpolasi. Oke, jadi aku tulis lagi deh. Datanya itu kan di sini 1,5, ini 0,5, ini 0, yang mau kita cari tadi. Kita baca di 0,05 sama 0,1 ini.
kan nilainya min 0,024. Berarti ini tuh min 0,024. Ini X nggak tahu. Terus yang di 0,1 tuh min 0,048. Nah, interpolasinya sebenarnya interpolasi biasa sekali aja kayak di prime mover itu. Jadi buat nyari X itu interpolasi. Berarti 0,0648 dikurangin batas bawahnya yang ini. 0,05 dibagi sama batas atas ini. 0,1 dikurangi batas bawahnya ini. Sama dengan X dikurangin. Kan ini 0,05. 0,05 itu nilainya berapa? Nilainya kan min 0,024. Berarti min 0,024 dibagi sama, ini kan 0,1, berarti 0,1 nilainya berapa? Min 0,048 dikurangi min 0,024. Nah, ini di solve aja pakai kalkulator, dapat X nya itu sebesar min 0,0311. Berarti kita dapat nilai HR pangkat 0 per RTC-nya itu segini nih. Nah, kita kan udah dapet yang HR pangkat 0. Sekarang kita cari yang HR pangkat 1. Biasanya kalau misal di yang HR pangkat 0-nya interpolasi, ntar yang pangkat 1-nya juga pasti interpolasi. Buat nyari HR pangkat 1 tuh kita scroll aja ke bawah. Nah, tuh dapet kan yang HR pangkat 1. Nah, kita cari yang 1,5 ini, oke. Ke kanan. Nah, kita pengen yang 0,06 kan, berarti di sini nih. Seret di sini. Berarti ini yang kita pengen tuh nilainya di sini. Ini nilai yang kita pengen. Nah, kita interpolasi lagi berarti. Kan 1,5, 0,05, 48, ini 0,1, ini X, 0,05 itu nilainya ini. 0,1 itu min 0,009. Kita interpolasi berarti. Nah, kalian kan berarti udah ngambil pemul, kan lagi ngambil pemul sekarang, berarti kan udah sering interpolasi gitu kan. Jadi aku anggap tuh interpolasi udah kayak nggak ada masalah lagi. Kalau misal kalian masih ada yang bingung sama interpolasi, mending kayak tanya ke aku gitu kayak sebelum ujian termo, karena di termo tuh pasti ada interpolasi gitu. Nah, kita juga udah dapet nilai buat yang HR pangkat 1. Nah, ingat ini baru kondisi 1 ya teman-teman. Kita baru dapat residual di kondisi 1. Berarti sekarang kita hitung, kita ambil lagi rumus yang atas ini. Berarti H1R, R-nya ingat pakainya 8,314, TC-nya pakai TC mix ini
202,07 Kelvin. HR pangkat nolnya yang kita baca di interpolasi itu min 0,0311 ditambah omeganya, ingat pakai omega mix 0,0208 dikali sama ini nih. Nah, dihitung nanti dapat H1R-nya itu di minus 52,4644 joule per mol. Kita baru dapat yang residual di kondisi 1. Kita perlu nyari residual di kondisi 2. Caranya sama persis. Aku kopas saja. Oke, jadi di sini kita nyarinya H2R. Berarti H2R ini H2R. P-nya tadi udah ganti jadi 10 bar. Ingat kalau di kondisi 2 pakainya ya kondisi 2 ya. Nah, berarti sekarang kita nyari HR pangkat 0. Di PR-nya 0,2162, TR-nya 2,4. TR-nya 2,4 sini. HR-nya 0,21. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan jaraknya tuh udah lumayan jauh ya, 0,2 ke 0,4. Jadi gapnya di sini itu ada 0,2 sendiri. Kalau misal teman-teman bukan tipe yang perfeksionis gitu, sebenarnya kalian gak harus yang kayak interpolasi terus-terusan gitu loh. Kalau misal kalian mau make, kan tadi 0,21, misal kalian mau make 0,2 aja gitu, ya nggak apa-apa kalau misal waktunya nggak sempat. Tapi kalau misal masih ada waktu nggak apa-apa diinterpolasi. Jadi sebenarnya interpolasi itu kayak dilihat juga gitu, kayak misal ini kan gapnya 0,2 sama 0,4 kan agak jauh kan, sedangkan nilai kita tuh 0,21, berarti kayak bisa dianggap aja dia tuh di 0,2 gitu, karena ini kayak gapnya 0,2 sendiri. Kalau di 0,05 ke 0,1 itu kan gapnya cuma 0,05 kan, jadi mending diinterpolasi. Sebenarnya itu kayak bebas sih, bisa teman-teman kayak anggap, cuma ya emang bagusnya tuh semua diinterpolasi kan biar dapat exact number. Tapi kalau misal worst case-nya waktunya keburu habis, ya udah kayak dianggap langsung pakai itu nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba interpolasi ya. Yang ini 2,4 kan 2,4009, nah itu nggak apa-apa dianggap 2,4 aja. 2,4 di yang 0,2162 di sini. Itu di sini. (0,2) itu nilainya 0,023. Ini X, ininya 0,047. Nah, ini kalian interpolasi biasa.
Nah, sebenarnya kan exact numbernya tuh segini, tapi kok tadi teman-teman mau langsung dipakai 0,023 juga nggak apa-apa sih. Kalau emang kalian nggak perfeksionis banget nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bacanya di yang tabel pangkatnya. Oh, tadi ternyata tuh yang pangkatnya 1 guys, sorry. Berarti ini tuh yang pangkat 1. Nah, ini tuh yang pangkatnya 1. Nah, sekarang kita lihat yang pangkatnya 0. Jadi jangan lupa diperhatiin juga ya atasnya, sorry nggak teliti. Nah, pangkatnya 0 tuh di sini. 2,4 tuh ini. Berarti 2,4 habis itu nih min 0,038 Oke, sekarang kita hitung H2R-nya. HR1-nya tuh 0,02494. Ini dapatnya min 68,1433 Joule per mol. Kan dapat H2R-nya. Sekarang kita bisa ngitung delta H realnya. Berarti delta H itu tadi sama dengan yang H ideal gas itu kan. Ideal gasnya kan udah dihitung di yang nomor 1A, yang ini. Yang 7910. Terus H1R-nya tuh yang ini. Berarti jadi positif kan nanti. Nah, delta H-nya dapat
7895 2563 joule per mol. Nah, ini kita udah dapat delta H yang realnya, jadi nyatanya tuh segini. Idealnya kan segini, idealnya tuh 7910, tapi realnya tuh sebenarnya 7895 gitu doang, cuma sebenarnya nggak beda jauh sih. Nah, terus buat yang delta S tuh stepnya sama persis, kita nyari yang S1R dulu. Yang W mix, PC mix, TC mixnya tetap sama, kita hitung ya, tapi cepet aja. Sekarang kita cari yang S. Nah, sekarang kita cari delta S real. Delta S real itu perlu delta S ideal gas, S1R sama S2R. Pertama kita perlu cari S1R dulu. Kalau di sini sebenarnya bedanya tinggal dibaca tabel aja sih guys, data-datanya masih sama. Nah, kan kondisi satunya tetap kayak gini. Sekarang kita cari S R pangkat 0 per R tuh di tabel yang ini. Tabelnya sekarang turun lagi, kita cari sampai S ya. Nah, ini udah dapet nih. SR pangkat 0 per R. Nah, kita tadi pengen cari dia di PR-nya 0,0648, TR-nya 1,5. TR-nya 1,5 di 0,0648. Berarti di tengah-tengah sini. Nah, di sini. Berarti sekarang kita interpolasi lagi. Nah, ini diinterpolasi aja biasa. Nah, buat yang SR1 juga sama, interpolasi lagi, kita cuma beda baca tabel aja. Jadi caranya sebenarnya template banget kan, cuma harus sabar aja. Sekarang kita bacanya di tabel yang S pangkat 1. Nah, di bawahnya persis nih, kita lihat yang di tengah-tengah sini. Tara, dapat nih min 0,027 min 0,014 ya. Oke, sekarang kita interpolasi lagi. Dapatnya nah,
sekarang kita pakai rumus yang ini nih. S pangkat 0 kan berarti min 0,0146 ditambah omeganya, omega mix tadi yang dihitung di awal, dikali sama min 0,00 yang barusan kita hitung. Dapatnya itu S1R-nya min 0,1230. Ini kita simpen dulu. Satuannya jangan lupa Joule per mol Kelvin. Nah, buat cara nyari S2-nya juga sama persis. Kopas aja ya. Sebenarnya caranya tuh kayak membosankan gak sih? Kayak kalian baca itu berulang kali. Membosankan tapi kayak caranya tuh pasti gitu. Jadi menurutku mending nomor ini sangat diusahakan untuk diselesaikan sih. Nah, sekarang kita nyari Oke, sekarang kita cari SR pangkat 0. Kita pengen di 2,4 kan. 2,4 ke sana sampai di tengah-tengah sini. Berarti ini min 0,014, batas bawahnya min 0,028. Terus interpolasi kayak biasa, langsung aku tulis hasilnya aja ya interpolasinya. Caranya sama persis. Diinterpolasi dapat Oke, nah terus kita sekarang cari yang pangkatnya 1. SR pangkat 1 tuh berarti di bawahnya. Nah, cari di 2,4 di sini nih. Ini. Nah, kepotong ini. Oke. Nah, interpolasi lagi. Nah, terus caranya sama, kita hitung ininya di kondisi 2.
Berarti 8,314 dikali min 0,01513 ditambah 0,0208 dikali sama min 0,004324. Berarti S2R nya adalah 8,314 dikali sama min 0,01513 ditambah 0,0208 dikali sama negatif 0,004324 min 0,1265 joule per mol Kelvin. Dapat nilainya. Sekarang kita hitung delta S-nya. Delta S itu kan sama, berarti SIG, S idealnya ditambah sama S2 residualnya dikurangi sama S1 residual. SIG dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang pertanyaan yang poin A tadi, kita dapat 10,2035. 10,2035 joule per mol Kelvin ditambah S2R nya min 0,1265 joule per mol Kelvin ditambah dikurangin S1R nya kita hitung min 0,1230 joule per mol Kelvin. Kita hitung berarti 10,2035 dikurangi 0,1265 ditambah 0,1230. Hasilnya adalah 10,2. Selesai. Ini delta S. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau semisal aman, semoga lancar ya guys UASnya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan bisa chat aku aja. Bye-bye.